Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi pengajian kita dengan tajuk yang sangat mustahak, dengan tajuk yang sangat penting, yaitu istiqamah dalam beragama. Istiqamah adalah sesuatu yang paling sukar, yang paling payah, yang paling sulit dalam beragama. Sebab istiqamah membawa makna terus-menerus, berkekalan, konsisten, taat kepada Allah, terus-menerus buat apa yang Allah suruh, terus-menerus menjauhi apa yang Allah larang. Buat suruhan Allah tidak susah. Sekiranya suruhan Allah itu dibuat sekali-sekala. Tapi membuat suruhan Allah berterus-terusan, itu yang susah. Demikian juga sebaliknya, menjauhi larangan Allah juga tidak sulit. Kalau larangan Allah itu kita jauhi sekali-sekala, tapi terus-menerus larangan Allah kita jauhi, itu yang sulit. Nah, pembahasan kita pada pagi ini tentang istiqamah dalam beragama berdasarkan ayat yang ke-112 hingga 115 dari surat Hud, surat yang ke-11. Kita baca dulu ayat demi ayat dan langsung kita terjemahkan melalui terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah atau tafsirannya. Sebab dalam ayat tersebut pada 4 ayat tersebut dari 112 hingga 115, dalam 4 ayat tersebut ada 13 pengajaran yang dapat kita ambil melalui tafsirannya. Okey, untuk menghemat masa, izinkan Ustaz membaca ayat demi ayat sambil menterjemahnya dengan terjemahan harfiah, direct translation, dan Ustaz teruskan dengan tafsirannya sekali, terjemah maknawiyah. Ayat 112.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Artinya, terjemah harfiah, maka tetaplah kamu, wahai Muhammad, pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberi arahan bukan hanya kepada Nabi, tetapi kepada orang yang sudah tobat karena banyak melakukan dosa. Apa arahan Allah atau perintah Allah pada Nabi dan umat baginda yang sudah tobat, yang sudah insaf? Arahan Allah, tetaplah kamu pada jalan yang benar. Itu dia. Ustaz ulang sekali lagi terjemahan harfiahnya. Tetaplah kamu pada jalan yang benar. Kamu di sini Nabi Muhammad. Istiqamahlah kamu, hai Muhammad, sebagaimana kamu diperintahkan. Dan juga, ini maknanya golongan kedua yang mendapat arahan dari Allah, dan juga selain kamu, hai Muhammad, dari kalangan umatmu yang sudah tobat, kemudian diikuti dengan larangan, jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, melihat apa yang kamu kerjakan. Ada beberapa pengajaran dari ayat yang satu itu. Pertama sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, termasuk kita. Kita yang macam mana? Yang telah bertobat dari bermacam-macam dosa, termasuk syirik, dan pernah bergelumang maksiat, diperintahkan oleh Allah agar istiqamah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Jadi perintah Allah ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi juga untuk umatnya yang sudah bertobat, yang dulunya masa muda banyak buat maksiat, terutama syirik, minum arak, berjudi, berzina, dedah aurat, meninggi suara pada ibu bapa. Istiqamahlah kamu, hai Muhammad. Begitu juga umatmu yang sudah bertobat supaya istiqamah sebagaimana kamu diperintahkan. Itu sebabnya dalam satu riwayat, Ustaz tidak tulis di sini, pada satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa rambut Tuan, janggut Tuan lekas beruban?" Jawaban Nabi, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha."
yang membuat janggutku, rambutku ni lekas beruban dan kelihatan nampak tua, lansia, yang menyebabkannya adalah Hud. Ulama hadis menjelaskan maksud Nabi Hud itu adalah surat Hud ayat yang ke-200 yang 112 tadi. Ulama hadis mengatakan menjelaskan makna perkataan Nabi yang membuat aku ni kelihatannya sudah tua adalah Hud. Hud di sana yaitu merujuk ayat 112 dari surat Hud ini, yaitu fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Okey. Ada tambahan ilmu lagi. Kita yang sudah lansia, ada yang mengatakan walansia, warga lanjut usia. Ada yang mengistilahkan golansia, golongan lanjut usia. Kena dengar ayat ini. Apa dia pengajaran yang kedua? Yaitu apa makna istiqamah? Istiqamah mengandungi beberapa makna. Antara lain memohon kepada Allah agar dapat melaksanakan agama dengan baik. Sebagaimana Ustaz selalu sebut, berdasarkan doa yang diajar oleh Nabi, yang kita pernah sebut sebagai doa yang komprehensif, menyeluruh. Pertama-tama yang Nabi minta, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab dialah yang mengatur segala urusan kami. Baru kita minta, perbaikilah dunia kami, sebab padanya kami menjalani kehidupan. Perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya kami akan menuju. Pertama-tama sekali kita minta supaya Allah perbaiki agama. Ini dia. Istiqamah maknanya memohon kepada Allah agar dapat melaksanakan agama dengan baik. Fungsi atau peranan huruf sin ada istiqamah. Dia sama dengan huruf sin yang berada di depan istighfar. Kalau ghafara itu ampunan, istighfar mohon ampunan. Isti'anah memohon pertolongan. Isti'adzah memohon perlindungan. Istiqamah memohon kepada Allah agar kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus, mustaqim. Yang menjadi permintaan kita paling banyak setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim dengan istiqamah, akar katanya sama. Mustaqim itu orangnya. Istiqamah itu sifat. Yes. Itu pengajaran yang kedua. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, seorang sahabat yang bernama Abdullah As-Saqafi minta pada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan saya apa itu Islam. Kalau boleh ya Rasulullah, engkau sebutlah Islam itu dengan ringkas tapi padat, sehingga aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain." Itu kata Abdullah As-Saqafi. Abdullah Yasin
hanya hendak menyampaikan apa yang Abdullah As-Saqafi tanya. Ya Rasulullah, boleh tak Tuan beritahu saya Islam itu apa? Kalau boleh, Tuan sebut ringkas saja tapi padat, sehingga saya tidak perlu tanya pada orang lain. Coba dengar apa jawaban Nabi. Qul amantu billah sumastaqim. Wahai Abdullah As-Saqafi, kau katakan saja aku beriman pada Allah. Kemudian hendaklah kamu istiqamah. Itu dia jawaban Nabi. Ringkas, pendek, tetapi dalam maknanya. Ia membawa makna sebelum istiqamah, mantapkan dulu iman. Sebelum istiqamah, buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Perlulah kenal Allah dulu. Beriman pada nama-namanya. Beriman pada sifat-sifatnya. Itu sebab kita perlu belajar Al-Asma'ul Husna. Nama Allah satu demi satu. Itu sebabnya kita perlu belajar tafsir. Sebab tafsir Quran itu adalah kalam Allah. Itu maknanya, katakan olehmu aku beriman pada Allah. Bukan kata di mulut saja, bukan. Dengan penuh keyakinan. Kemudian setelah beriman, kamu mesti istiqamah. Istiqamah maknanya konsisten. Buat apa yang Allah suruh, yang kita sudah kenal. Itu sebabnya, mengapa kata Sayyidina Ali, awal-awal agama adalah mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Macam mana kita ingin patuhi Allah bila Allah itu sendiri kita tak kenal? Dan cara mengenal Allah ada dua, melalui Al-Asma'ul Husna dan melalui ayat-ayat Quran. Dan ada pula yang berpendapat bahawa istiqamah ialah ini definisi yang pernah didefinisikan oleh rektor Universiti Al-Azhar. Kata beliau, istiqamah itu adalah al-mutaba'ah lit-tariqatil Muhammadiyah wa at-takhalluq bil akhlaqil mardiyah. Ini juga boleh. Istiqamah ialah mengikuti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menghias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Perjalanan hidup Nabi, sirah Nabi, sunnah Nabi. Ikuti. Al-mutaba'ah, yang kita selalu sebut juga dengan istilah ittiba', ikut Nabi. Sebab ikut Nabi sama dengan ikut Allah. Sebab Nabi hanya utusan Allah, Rasulullah. Ini sangat erat kaitannya dengan ayat yang ke-30 dari surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 30 menyebut, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Coba sesuaikan jawaban Nabi terhadap pertanyaan Abdullah As-Saqafi. Apa itu Islam ya Rasulullah?
Tolong Tuan sebut dengan bahasa yang ringkas tapi padat maknanya, sehingga saya tidak perlu tanya kepada orang lain. Rupanya apa yang Nabi sebut itu ada kaitan dengan ayat 30 dari surat Fussilat. Coba dengar terjemahannya. Exactly. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, sama betul. Katakan olehmu, wahai Abdullah, aku beriman pada Allah, kemudian hendaklah kamu istiqamah. Sama betul dengan apa yang Allah sebut dalam surat Fussilat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Apa yang mereka akan dapat? Allahu Akbar. Allah ceritakan, kalau mereka sudah beriman pada Allah lalu istiqamah, niscaya akan turun kepada mereka malaikat-malaikat sambil membisikkan, janganlah kamu takut, hai fulan, janganlah kamu bersedih hati, hai fulan, dan bergembiralah kamu, bahwa syurga sedang menunggu kamu. Syurga tersedia untuk kamu. Kata ulama tafsir, kedatangan malaikat itu membisikkan 3 bisikan tadi. Jangan takut, jangan sedih. Syurga sedang menanti kamu. Kata ulama tafsir, suara malaikat membisikkan di telinga orang yang beriman pada Allah dengan mantap dan istiqamah itu, yaitu ketika dia sedang naza', sedang sakaratul maut. Itu sebabnya kita kadang-kadang lihat orang yang akan meninggal dunia seperti tersenyum. Macam mana tak tersenyum? Malaikat membisikkan, jangan takut terhadap masa depan. Jangan sedih terhadap dunia yang kamu tinggalkan. Malahan bergembiralah dari sekarang. Syurga sedang menantikan. Allahu Akbar. Macam mana tak tersenyum? Diikuti lagi dengan bisikan yang keempat dan yang kelima. Apa bisikan yang keempat? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian malaikat berkata lagi, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung kamu atas arahan Allah di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Malaikat akan protect kita atas arahan Allah. Kita yang macam mana? Yang imannya mantap dan istiqamah. Lalu apa kata malaikat yang kelima? Walakum ma tashtahi. Kamu akan dapat apa yang kamu selerakan di dalam syurga nanti. Dan kamu akan dapat apa saja yang kamu sebut. Sebut saja. Pasangan hidupkah? Makanankah? Yang sedap-sedap. Sebut saja. Datang. Serta-merta. Kalau ingin tahu lebih jauh, sila lihat tafsiran ayat 30, 31, 32 dari surat Fussilat. Sebab ayat itu menyebut tentang fadilat atau kelebihan istiqamah dalam beragama. Okey. Kita teruskan.
Selain daripada menyuruh agar kita istiqamah, bukan hanya untuk Nabi tapi juga untuk kita yang sudah taubat, apalagi kita yang sudah lansia, lanjut usia, yang dulu banyak buat perkara-perkara tak senonoh di zaman muda dulu. Antara lain dedah aurat, barangkali di sana sini buat syirik, sama ada syirik besar atau syirik kecil. Setelah Allah suruh istiqamah dengan makna tadi, Allah larang, wala tatghaw. Jangan kamu melampaui batas. Istilah dalam agama melampaui batas maknanya melanggar larangan Allah, buat perkara yang haram. Jangan kamu melampaui batas mengandungi perintah daripada Allah agar senantiasa berada di atas jalannya, dan amaran keras daripadanya agar kita jangan melencong ke jalan yang lain. Dan Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan, sama ada kita di jalan yang lurus atau sebaliknya. Hadirin dan hadirat, ada ustaz-ustaz yang ingin mengajar kita ikut Quran, ikut sunnah. Itu dia jalan yang lurus. Ada pula yang membantah. Hadirin dan hadirat, menurut Nabi, seseorang berada di atas jalan yang lurus selagi mereka ikut Quran dan sunnah. Aku tinggalkan dua pedoman selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Siratal Mustaqim kita dah tafsirkan berkali-kali, yaitu perjalanan orang-orang yang telah diberi oleh Allah nikmat. Orang-orang yang telah diberi oleh Allah nikmat itu, merekalah yang berada di atas jalan yang lurus. Ada 4 kelompok. Allah jelaskan kelompok itu pada ayat 69 surat An-Nisa. Mereka ada nabi-nabi, siddiq-siddiq, siddiqin, syuhada, orang-orang mati syahid, dan as-salihin, orang-orang saleh. Ratusan kali Ustaz sudah ulang perkara ini, barangkali kita dah faham. Allah yang sebut, Allah sendiri yang tafsirkan. Orang yang berada di atas jalan yang lurus dari kalangan umat Muhammad dijelaskan oleh Allah pada ayat 69 dari surat An-Nisa. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tentu saja kita sebagai umat Muhammad, nabiyin itu adalah Nabi Muhammad. Siddiqin, contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Syuhada, orang yang mati syahid, contohnya Umar, Utsman dan Ali, semuanya dibunuh. Yang terakhir sekali as-salihin, orang-orang saleh. Ikut sebagaimana tertib dalam ayat itu. Nabi dulu. Kalau tak ada contoh dari Nabi, ikut Abu Bakar. Kalau tidak ada, ikut Umar, Utsman dan Ali, Khulafaur Rasyidin. Baru orang-orang saleh. Berapa banyak hari ini orang yang begitu fanatik dan ta'assub kepada tuan gurunya. Kita datangkan ayat Quran ditolak, kita datangkan hadis Nabi yang sahih ditolak. Mereka tidak sedang berada di atas jalan yang lurus. Itu maknanya mereka telah melencong. Hadirin dan hadirat, sepatutnya sikap orang yang berada di atas jalan yang lurus, setiap datang ayat Quran atau hadis Nabi, sami'na wa ata'na.
Walaupun kita tidak nafikan, kadang-kadang terjadi perbezaan pendapat. Mari kita saling hormat menghormati. Dan jangan lupa, kuliah duha esok pagi, kita akan gunakan buku yang sama. Buku ini, tapi di bawah tajuk, adab-adab perbezaan pendapat. Nah, bab itu akan kita bahas esok. Bila berbeza pendapat. Itu bab lain. Asalkan perbezaan itu tidak menyangkut perkara usul atau prinsip. Baik. Jadi jangan kamu melampaui batas dengan makna jangan melencong dari jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala teruskan dengan ayat berikut. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Terjemahannya, janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Allah ingatkan dalam ayat ini, jangan kamu cenderung pada orang-orang yang zalim. Hadirin dan hadirat, Nabi bersabda, Az-zulmu salasah. Zalim ada 3. Ada zalim yang Allah tidak ampun sama sekali, iaitu syirik. Yang kedua, zalim yang Allah bersedia memaafkannya, iaitu dosa-dosa besarmu kepada Allah selain syirik, yang Allah boleh ampun jika Allah berkehendak. Dan yang ketiga, zalim antara manusia dengan sesama manusia, atau manusia terhadap makhluk lain seperti binatang. Sebagaimana zalimnya seorang wanita yang mengurung kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tempatnya neraka. Macam mana bila seseorang itu zalim terhadap manusia lain? Jangan kamu cenderung pada orang yang berbuat zalim, yaitu orang yang tidak pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pada ayat ini kita dilarang oleh Allah menggauli mereka yang zalim, yang banyak melakukan dosa, apalagi sampai meredai perbuatan mereka. Sudah dikenal pasti ada orang yang rasuah, lalu kita pula sayang mereka, sokong mereka. Na'udzubillah. Rasuah makan duit rakyat apabila sudah terbukti. Bukankah itu zalim? Makan duit rakyat. Bukan berdasarkan tuduhannya, tapi dibuktikan oleh mahkamah dengan bukti yang cukup bahwa seseorang itu bersalah. Lalu kita pula sayang pada orang itu. Ini maknanya wala tarkanu. Jangan kamu cenderung kepada orang yang berbuat zalim. Apalagi sampai kita meredai perbuatannya dan sokong pula. No. Tapi lain halnya apabila kita mendekati orang-orang zalim untuk kita sampaikan dakwah, untuk kita menasihati, itu bab lain. Setengah ulama kata dibolehkan. Ulama yang lain kata, enggak, jauhi orang macam itu. Lalu apa ancaman daripada Allah jika kita cenderung pada orang yang zalim?
kelak kamu akan disentuh oleh api neraka. Apa maknanya? Maksudnya jika kita cenderung kepada mereka, orang-orang yang zalim, serta meredai perbuatan mereka, maka kita akan diazab ke dalam api neraka. Sebab itu termasuk ke dalam larangan Allah. Pada ayat 2 dari surat Al-Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa. Umpamanya bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, bantu pendakwah-pendakwah yang ingin mengajak pada Quran dan Sunnah. Tolong beri sedikit bantuan untuk kelancaran dakwah mereka. Tuh, disuruh oleh Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa. Yang ingin mengajak kita supaya selamat dunia, selamat di alam barzakh, selamat di alam akhirat. Tolong. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong-tolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Rasuah dosa. Kita pula redai dan tolong. Di sini faedahnya faham Quran. Kalau baca saja tak faham macam mana nak ambil pengajaran. Malah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang cenderung kepada orang-orang yang zalim, dia akan dijilat oleh api neraka. Tak takut. Ini adalah hukuman bagi orang-orang yang cenderung kepada orang-orang yang zalim. Dari ayat ini dapat digambarkan betapa beratnya hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan kezaliman itu sendiri. Dari mana Ustaz ambil kesimpulan itu? Orang yang tidak buat zalim, cenderung saja, suka saja, sayang saja, sokong saja orang yang buat zalim, tempatnya neraka, lebih-lebih lagi lah yang buat zalim itu. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Itu maknanya pengambilan hukum melalui mafhum. Mafhum maknanya tersirat. Kemudian pada ayat berikutnya, apa kata Allah? Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Coba perhatikan terjemahannya dulu. Dirikanlah salat pada dua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada sebahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Apa pengajaran yang dapat kita ambil? Pertama, Allah suruh kita mendirikan salat pada dua tepian siang, yaitu pagi dan petang. Dan pada permulaan malam. Hadirin dan hadirat, hati-hati ya. Ada setengah ulama yang menafsirkan salat yang diwajib itu hanya 3 waktu saja. Subuh, maghrib, dan isya. Sebab kata mereka, dua tepian siang
Satu, subuh, tidak masuk siang. Yang kedua, maghrib, mengakhiri siang. Dan permulaan malam, yaitu isya. Hati-hati hadirin dan hadirat. Tafsiran itu sebenarnya tafsiran Syiah. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada juga dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membawa tafsiran demikian, yaitu golongan liberal, golongan anti hadis. Sebab mereka hanya pakai Quran. Bukankah kata mereka Allah dah sebut dua tepian siang dan permulaan malam? Bukankah 3 waktu? Apa sebab golongan tersebut liberal yang tolak hadis Nabi cakap begitu? Karena mereka tolak hadis Nabi. Nabi yang explain. Allah yang suruh Nabi explain. Golongan yang anti hadis, lihatlah ayat 44 dari surat An-Nahl. Apa kata Allah tentang tugas Nabi? Ustaz ada tulis di sini. Wa anzalna ilaikal dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami telah turunkan Al-Quran kepada engkau, hai Muhammad, supaya kamu perjelaskan kandungan Quran itu kepada umat manusia. Jadi tugas Nabi bukan menyampaikan saja, tapi menjelaskan keumuman ayat Al-Quran. Itu sebabnya bila kita lihat dalam translate English, kami turunkan kepada engkau Al-Quran, hai Muhammad, to explain clearly, supaya kamu perjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Sebab ayat Quran arahannya umum saja. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Itu saja. Bagi orang Asia Tenggara, miqat dari mana? Orang dari Mesir, miqatnya pakai ihram dan niat dari mana? Nabi yang explain. Laki-laki pakaian ihramnya bagaimana, perempuan bagaimana? Tawaf berapa pusingan, bermula dari mana? Wukuf di Arafah berapa hari bulan? Melontar batu di Jamarat berapa batu? Batu sebesar apa? Semua itu keterangan ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Macam itulah kata Nabi. Arahan Allah, dirikanlah salat. Nabi explain, salat wajib 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hati-hati. Kita hendaklah cari orang-orang yang menafsirkan Quran dengan penafsiran yang tepat. Kitab rujukannya mu'tabar. Hati-hati. Yang ke-8, kesimpulan yang ke-8. Masih lagi pada ayat tadi. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapuskan perbuatan yang buruk. Hadirin dan hadirat. Penghapusan dosa oleh Allah ada 2 cara. Pertama, dengan melakukan amal-amal saleh. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dia dapat memberi kesan pengampunan dosa. Tapi hadirin dan hadir kena ingat, dosa-dosa yang terhapus disebabkan amal baik yang kita lakukan
terbatas hanya pada dosa-dosa kecil saja, bukan dosa besar. Sebab dosa besar baru terampun dengan tobat. Jika tobat itu memenuhi rukun-rukunnya yang dipanggil dengan tobat nasuha. Zina, berjudi, minum arak, itu semua dosa-dosa besar. Membunuh, itu dosa-dosa besar. Perlu tobat. Tapi dosa-dosa kecil dihapuskan oleh Allah bila kita banyak beramal. Ustaz buat contoh. Siapa membaca wirid Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhir, Allah hapus dosanya walau sebanyak buih di atas lautan. Itu bukan tobat, itu amal saleh. Bukan dosa besar. Ini sesuai dengan sabda Nabi dalam satu hadis, As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idza ijtanibatil kaba'ir. Salat yang 5 dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, adalah penghapus dosa in between. Kita tadi dah selesai salat subuh. Nanti jam 1:30 kita salat zuhur. Begitu kita selesai salat zuhur, nanti segala dosa-dosa kecil kita in between subuh dan zuhur terhapus dengan sendirinya. Begitu juga bila kita dapat salat asar, begitu juga bila kita dapat salat maghrib, begitu selanjutnya. Dia penghapus dosa di antara kedua salat. Begitu juga antara Jumat ke Jumat berikutnya. Begitu dapat Jumat berikutnya, dosa-dosa kecil di antara Jumat ini selama 7 hari atau 6 hari terhapus. Nah, lebih panjang lagi antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, penghapus dosa. Selagi dosa itu bukan dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis lain, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap kesalahanmu dengan amal-amal baik. Mudah-mudahan amal-amal baikmu itu dapat menutupi amal-amal jahatmu, amal buruk. Tapi ingat ya, dia hanya terbatas pada dosa-dosa kecil saja. Bukan dosa besar. Dosa besar perlu kepada tobat. Kemudian kita teruskan pengajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-11 masih lagi dari ayat tersebut. Zalika dzikra lidzakirin. Apa kata Allah? Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Zalika dzikra lidzakirin. Apa maksudnya? Semuanya yang di atas tadi, sama ada suruh istiqamah, sama ada jangan melampaui batas, sama ada jangan cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kesemuanya itu berperanan sebagai peringatan bagi orang-orang yang ingat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ingat. Jangan jadi orang pelupa. Kamu tak salat ke? Lupalah. Itu dia orang tak ingat. Mengapa kamu minum arak? Mengapa kamu lagi masih rasuah?
Saya tak ingatlah bahwa itu larangan. Oh, kita seharusnya ingat senantiasa. Ingat senantiasa. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita agar berzikir. Jangan batasi ya, zikir itu hanya sebutan lidah. Az-zikru dalam bahasa Arab ada dua makna. Sebut satu, umpamanya seseorang datang jumpa kita. Lalu dia serba salah. Sudah jumpa kita. Padahal dia ingin jumpa. Lalu kita pun tanya, Uzkur ya akhi, madza turid? Uzkur. Sebut, wahai kawan, apa tujuan hendak jumpa saya? Uzkur. Dari kata zikir juga, sebut. Itu sebabnya zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu zikir. Atau dia terpinga-pinga. Lalu kita kata, tadzakkar ya akhi, madza nasit? Tolonglah ingat balik. Ingat balik, ingat balik. Apa yang kamu dah lupa? Zikir lagi. Itu sebabnya zikir yang paling tinggi, bila zikir itu gabungan dari mulut menyebut, hati, fikiran mengingat apa yang kita sebut. Oleh sebab itu, ayat Quran yang kita baca, memanglah itu zikrul lisan. Di mana letaknya zikrul qalbi, memahami makna apa yang kita baca. Itu sebabnya ada satu lagi zikir yang paling tinggi kualitinya. Zikrul amal. Zikrul amal iaitu apa yang kita sebut Allahu Akbar, hati atau fikiran mengingat Allah Maha Besar, tak ada yang lebih besar daripada Allah. Lalu dalam tindak tanduk, cakap Allah saja yang kita akan ikuti. Kita tidak akan ikut cakap mana-mana pihak, kecuali perintah bos kita, majikan kita yang tak bercanggah dengan Allah. Boleh. Perintah mak bapak memang disuruh, tapi dengan syarat. Jika suruhan mak bapak itu tidak bercanggah dengan kehendak Allah. Allah yang paling besar, Allah yang paling tinggi. Mudah-mudahan pada diri setiap kita ada ketiga-tiga jenis zikir itu. Mulut selalu menyebut. Ini Ustaz ceramah ini, zikrul lisan. Ustaz berusaha memahami apa yang Ustaz hendak ceramahkan. Itu ingat. Ustaz coba buat termampu yang Ustaz boleh. Apa yang Ustaz sampaikan pada orang lain, Ustaz terlebih dahulu amalkan. Keluarga Ustaz terlebih dahulu amalkan. Yes. Baru kita menjadi orang yang insya-Allah mulia dan mendapat redha daripada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan itu. Kemudian yang terakhir, apa kata Allah? Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah kamu. Karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata ulama tafsir ini memberi isyarat. Perintah dan larangan Allah di atas sesuatu yang berat. Itu sebabnya diakhiri dengan wasbir. Bersabarlah. Tapi ingat ya,
Sabar ada 3 kategori, 3 peringkat. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, terutama tadi perintah apa? Agar istiqamah dalam beragama. Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Sabar yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Maknanya jangan melampaui batas, jangan cenderung dan sokong orang-orang yang berbuat zalim. Itu dia hanya sabar saja. Sabar dengan makna menahan diri. Tak mau rasuah, tak mau berzina, tak mau minum arak, tak mau. Itu sabar menjauhi larangan Allah. Baru yang terakhir, sabar apabila diuji oleh Allah dengan penyakit, dengan kematian orang yang dikasihi, rumah terbakar, pers dicopet atau diragut, kereta aksiden. Itu sabar yang ketiga. Sabar terhadap musibah yang menimpa. Dan Allah berjanji, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat ihsan. Dan kata ulama tafsir, sabar adalah salah satu jenis ihsan yang sangat istimewa. Sehingga Allah berjanji pada ayat 10 dari surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan beri ganjaran kepada orang-orang yang sabar unlimited, tidak ada limitnya. Allah akan beri ganjaran sesuka hati Allah. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Sekarang kita berpindah ke sesi yang kedua, iaitu Ustaz coba menjawab apa yang ditanya oleh jemaah. Ustaz batasi 3 soalan saja. Yang pertama, Pak Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan syirik tersembunyi? Hadirin dan hadirat, Ustaz dah jelaskan di dalam buku Akidah 1. Syirik terbagi 2. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirkun akbar dan syirkun asghar. Ada pula yang membagi, ada syirik jali dan ada syirik khafi. Syirik jali maknanya syirik yang nyata-nyata syirik. Seperti orang yang menyembah berhala, menyembah api, sujud pada kuburan-kuburan orang-orang tertentu sambil meminta. Itu syirik yang nyata, syirik besar. Yang satu lagi syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yaitu kita berbuat syirik, tapi kita tak perasan. Termasuk riya. Termasuk riya. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akhwafu ma akhafu min ummati asyirkul asghar." Yang aku paling takut menimpa umatku adalah syirik kecil. Wasu'ila anhu, baginda ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Asyirkul asghar huwa riya. Syirik kecil itu adalah riya. Ada juga ulama akidah yang menyamakan syirik kecil itu dengan syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi ini sangat banyak. Salat, puasa, haji, umrah, baca Quran, sepatutnya lillahi ta'ala, tapi dia juga bagi karena orang lain.
supaya dirinya dipuji. Dia beribadat malam, tahajud, witir, doa, baca Quran, lalu disebut-sebutnya kepada orang lain sambil membangga diri. Membangga diri juga termasuk ke dalam syirik yang tersembunyi. Kalaulah tidak karena aku, kamu tadi dilanggar oleh bas. Bas datang sedang berbual, lalu kita tarik kawan kita sehingga terselamat daripada dilanggar oleh bas. Itu termasuk syirik. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabat yang mengatakan pada baginda, tujuannya tidak menyebut tentang jasa baik baginda kepadanya. Masya Allah wa syi'ta. Semua ini adalah atas kehendak Allah dan kehendak Tuhan. Allahu Akbar. Nabi marah sangat. Anta ja'alani lillahi nidda. Ucapanmu itu bermakna kamu telah menduakan aku dengan Allah. Katakan saja Masya Allah. Katakan saja Masya Allah. Semalam kan 2 hari yang lalu kita dah sebut. Masya Allah itu bila kita dapat nikmat. Maknanya terhindar daripada dilanggar. Masya Allah. Betul Masya Allah. Tapi ditambahnya pula wasyita. Semua ini adalah atas kehendak Allah dan kehendak Tuhan. Ucapanmu dan kehendak Tuhan tu kau tambah, kau telah berbuat syirik. Sila baca. Ustaz tak dapat jawab dengan panjang lebar sebab masa sudah habis. Baca buku Akidah jilid 1 bahagian akhir, iaitu pembahagian syirik. Itu sebabnya kita disuruh sangat oleh baginda sebagaimana Ustaz tulis pada penghujung kitab Akidah jilid 1. Allahumma inni Ustaz lupa doanya. Okey, Ustaz ingat. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada melakukan syirik. Yang syirik itu aku tahu. Aku mohon dilindungi dan aku mohon perlindunganmu dan aku mohon ampunanmu daripada melakukan syirik sedangkan aku sendiri tidak tahu. Tu doanya. Ustaz ulang. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada melakukan syirik sedangkan syirik itu aku ketahui. Aku mohon dilindungi dan aku mohon ampunanmu ya Allah. Andai kata aku telah melakukan syirik sedangkan aku sendiri tidak tahu. Itu dia termasuk syirik khafi. Minta dengan cara begitu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pak Ustaz, ada yang tanya, apa itu hadrah basaudang?
Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, Hadrah Basaudan ini yaitu himpunan munajat kepada Allah dengan menyanjung dan memuji Rasulullah, yang di dalamnya ada syair, ada qasidah, dinamakan dengan Hadrah Basaudan karena dia disusun oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, satu orang yang berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan, yang lahir pada tahun 1178 Hijriah. Dan hadrah tersebut, munajat tersebut sangat terkenal di Hadramaut bermula dari 2 abad yang lalu. 200 tahun lebih yang lalu. Hari ini kan hijrah 1400. Yang ini nih mendekati 1200. 1178 hijrah. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan menyusun hadrah tersebut, yang di dalamnya ada tawassul kepada tuan syekh yang telah meninggal dunia. Kemudian dianjurkan agar diamalkan pada hari Selasa. Hadirin dan hadirat, bila ada tawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia, para ulama mempertikaikan. Sebab tawassul yang dibolehkan hanya 3 saja. Tawassul dengan nama-nama Allah, tawassul dengan amal saleh yang kita lakukan, tawassul melalui doa orang-orang yang masih hidup. Apalagi menetapkan pula Basaudan itu hendaklah dibaca pada hari Selasa. Semuanya itu tidak ada asas dari Nabi SAW. Oleh sebab itu, Ustaz anjurkan, kalau ingin bermunajat, baca buku munajat ini. Yang dikarang oleh Muayyad Abdul Fattah Hamdan. Diterjemah oleh Abdullah Yasin. Ustaz hanya menterjemahkan saja. Dalam munajat ini, ada macam-macam munajat. Mengadu kepada Allah. Ada namanya munajat puji-pujian, sanjungan. Ada namanya munajat selawat. Ada namanya wirid selawat. Ada namanya wirid istighfar. Ada namanya wirid permohonan. Ada namanya wirid perlindungan. Ada namanya wirid agar terhindar dari malapetaka yang kita panggil dengan munajat. Munajat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang di bawahnya semuanya ada footnote. Ada footnote. Nota kaki. Hadis riwayat siapa dan apa derajatnya dan apa fadilat setiap munajat tersebut. Yang ini confirm. Kalau kepada Ustaz ditanya, minta maaf kalau Ustaz tidak akan mengamalkan amalan-amalan bila ada unsur-unsur tersebut. Menetapkan hari Selasa. Itu termasuk yang kita mesti mutaba'ah Nabi. Mutaba'ah Nabi ini ada 6 macam. Satu di antara mutaba'ah Nabi ini, timing. Bila ia patut dibaca. Hari apa, siang ke, malam ke, termasuk bilangan, termasuk jenis. Ustaz tengok ke 6 ikut cara Nabi itu tidak ada di dalam Basaudan yang telah ditanya. Minta maaf, itu pandangan Ustaz. Ustaz jawab secara ikhlas. Nah, yang terakhir.
Pak Ustaz. Pertanyaan yang terakhir. Di dalam masjid atau surau ada lakukan amalan-amalan hantar pahala tahlilan kepada orang mati. Pada umumnya, masjid, surau di Nusantara, bukan hanya di Malaysia, mengantar pahala bacaan surah-surah tertentu, tahlil kepada orang mati. Pertanyaan, apa hukum saya apabila memasukkan dalam tabungan masjid itu derma, infak? Tidakkah saya digolong sebagai syubhat? Hadirin dan hadirat, dalam perkara khilaf, kita pendapat lain. Lalu imam sesuatu masjid atau jemaahnya punya pendapat lain dalam perkara-perkara furu', bukan perkara yang asas, bukan perkara usul, bukan perkara prinsip, perkara yang memang boleh diperselisihkan. Yang kita perlu bertolak ansur. Adapun derma kita, bukanlah kita derma untuk buat amalan itu. Hadirin dan hadirat, kalaulah itu jadi ukuran, kita yang belajar sunnah ini, barangkali tidak ada seorang pun yang akan pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Imam yang menjadi imam, wirid secara kuat, kita barangkali tak setuju. Imam yang barangkali memulai salatnya dengan usalli farda, barangkali kita tak setuju. Itu pandangan mereka. Kita ada pandangan lain. Bila selesai salat, kita berzikir perlahan-perlahan. Imamnya membaca dengan kuat yang kita tak setuju. Bila tidak setuju itu dijadikan ukuran. Kalau begitu saya tak akan salat berjamaah, salah sangat. Ustaz ingin sebutkan fatwa guru Ustaz, malah Rektor Islamic University Madinah, Syekh bin Abdullah bin Baz. Kata beliau, andai kata mana-mana masjid atau musalla, surau, ada melakukan amalan-amalan yang bercanggah dengan keyakinan kamu, ikut saja. Masalah dia buat perkara-perkara yang awak setuju, itu urusan dia dengan Allah. Namun anda tetap mendapat pahala salat berjamaah. Apalagi ada satu kaedah. Sah imam, sah makmum. Batal imam, sah makmum. Mengapa susah sangat? Bertolak ansurlah. Kalau kita minta agar orang hormat pandangan kita, kita juga sepatutnya hormatlah pandangan orang. Sebab itu bukan perkara prinsip pun. Sampai dipertanyakan kita bersedekah masjid itu, bukankah itu bermakna kita telah bersyabahat, bekerjasama dengan perkara-perkara yang tidak sunnah? No. Jangan sampai ke situ. Oleh sebab itu, Ustaz harapkan sangat kepada penanya khasnya, jangan absent. Esok kita akan bahas topik berkenaan. Adab-adab dalam perbezaan pendapat. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, pada hari ini kami telah mendapat pencerahan tentang istiqamah dalam beragama. Berdasarkan ayat 112 hingga 115 dari surat Hud, yang di dalamnya mengandungi 13 pengajaran. Sekarang kami sudah faham, ya Allah, apa makna istiqamah. Sekarang kami sudah faham, ya Allah, kehebatan, fadilat,
kelebihan istiqamah sehingga layak mendapat bisikan malaikat ketika kami sedang sakaratul maut. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Bergembiralah dengan syurga yang sedang menantimu. Malaikat menjamin akan jadi pelindung atas arahan Allah ketika kita di dunia dan di akhirat. Dan fadilat istiqamah yang kelima, kita akan dapat apa saja yang kita minta di dalam syurga nanti. Ya Allah, berilah kami sifat-sifat tersebut supaya kami layak untuk mendapat keridaan-Mu. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah. Konsisten dalam menjalankan perintah-perintah-Mu dan konsisten dalam meninggalkan larangan-larangan-Mu. Dan andai kata kami terlanjur, berilah kami, doronglah kami, berilah kami taufik untuk segera bertobat kepadamu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.